Ini kale purple-nya, lihat masih ada airnya menempel karena semalam itu habis diguyur hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga saya di Bandung. Menyenangkan punya tanaman kale di kebun di rumah sendiri. Karena apa? Karena si kale ini bisa dipetik berkali-kali, bisa umurnya lebih dari 1 tahun. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya mau panen kale. Itu si kalenya udah ada di depan. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum panen jangan lupa di subscribe dulu ya, dipencet tombol merahnya. Sebelum panen kale-kalenya, saya mau liatin dulu semayan kale red rabel yang kira-kira umurnya sekarang itu 2 mingguan. Nah, ini penampakan kale red rabel umurnya kira-kira 2 mingguan dan ini udah siap dipindah tanam. Ini tadinya dari satu bungkus itu yang seprut itu ada 30-an, cuman yang 10 itu habis daunnya, nggak tahu dimakanin apa. Kayaknya dimakanin sisiput tak bercangkang. Dan nanti mungkin di video selanjutnya saya tanam lagi teman-teman. Kita tinggalin semayan kale red rabelnya yang mau dijemur, tapi mataharinya sampai saat ini belum muncul di Bandung. Jadi teman-teman, kita lanjut petik macam-macam kale. Kale yang ini dulu deh yang dipanennya, yang masih kecil. Kale nero nih banyak sekali di kebun atap rumah ini. Teman-teman kalau punya tanaman kale ini bisa dipanen berkali-kali. Terus di tanaman kale ini bisa diolah macam-macam olahan, mau di jus, mau dimakan mentah, mau dibikin salad, mau dibikin bakwan, terus mau dibikin keripik, apalagi ya, mau dikocok sama dadar telur bisa, mau dibikin karedok. Pokoknya banyak cara untuk mengolah si tanaman kale ini. Dijamin nggak bakalan bosen. Dan buat temen-temen yang punya kolesterol bisa dicoba makan kale ini. Saya punya kolesterol loh teman-teman, tapi semenjak makan kale ini nggak pernah kumat lagi. Pernah nyobain makan daging dan ternyata si punduk saya nggak berat lagi, kepala juga nggak pusing. Biasanya kalau makan daging si kepala sama si punduk itu pusing, pokoknya si kepala itu kayak ditusuk-tusuk. Nah itu kolesterol teman-teman. Kalau misalkan sama obat penghilang rasa sakit juga, itu nggak bakalan mempan, tetap aja nempel di kepala si sakitnya, si pusingnya. Nah, makan kale secara rutin ini ternyata ada pengaruhnya teman-teman. Jadi buat yang punya kolesterol bisa dicoba di rumah. Kale nero yang ininya udah habis, disisain beberapa daun aja. Lanjut panen si curly. Nih di Bandung itu udah ada 5 hari mungkin ya hujan. Terus-terusan diguyur hujan. Ini bekas air hujannya masih nempel. Kita panen aja. Oh iya, kalau teman-teman punya kolesterol, cara ngobatin alaminya itu pakai timun. Timun diparut, dikasih air dingin, terus dikasih gula sedikit, terus diminum. Nah itu insya Allah pasti si rasa pusingnya, si rasa punduk yang sakitnya berkurang. Petik kale kerlinya kayaknya cukup. Kita lanjut lagi buat petik si kale nero yang besar sama si kale purple. Ini kale purple-nya, lihat masih ada airnya menempel karena semalam itu habis diguyur hujan. Di Bandung itu selalu hujan hampir setiap hari. Ini kelihatan seger banget ya, kale purple. Cantik banget si purple ini, ternyata lumayan kuat umurnya. Nih berapa ya, 11 bulan. 11 bulan masih tumbuh, nggak busuk batang, semoga jangan, karena nanamnya ini susah. Semai dari satu bungkus paling yang jadi tumbuh cuma 2 kayak gini. 3 kali pernah nyoba, tetap aja yang tumbuhnya cuma 2.
Yang purple ini sisain segini, nih pucuk-pucuknya, daun-daun barunya dimakanin sama ulet. Si purple ini saya kasih humus daun bambu. Teman-teman bisa lihat di media tanamnya. Hampir semua tanaman yang ada di kebun atap rumah ini saya kasih humus daun bambu. Lanjutin lagi panennya teman-teman. Si purple-nya minta dipetik. Banyak nih yang dibikin PHP sama si purple ini. Banyak yang nyemai tapi nggak semprot. Sama kok teman-teman, saya juga udah beberapa kali coba semai, yang semprot itu cuman beberapa, ada yang 5, ada yang 3, tapi tetap yang tumbuhnya cuman 2 aja. Memang si purple ini bikin PHP-nya gede. Ini udah cukup, si purple-nya sisain segini. Ini neronya sebenarnya bisa dipanen. Ini gede banget. Nero yang paling tumbuh subur di kebun atap rumah ini. Sama umurnya 11 bulan. Waktu itu nanamnya barengan sama si Kale Purple ini. Ini korban media tanam instan, tapi alhamdulillah bisa tumbuh subur. Jadi kalau teman-teman nanya dulu media tanamnya pas pindah tanam yang kedua ini apa? Jawabannya media tanam instan. Sama teman-teman, dulu juga saya masih proses belajar waktu nanam si tanaman kale ini. Ini nggak tahu dulu kalau ternyata media tanam instan itu belum matang sempurna. Tapi nggak semua media tanam instan teman-teman. Ada juga media tanam instan yang emang benar-benar udah matang sempurna, terus bisa langsung diaplikasikan, maksudnya bisa langsung dipakai si tanamannya, tinggal tanam doang tumbuh subur. Tapi kebanyakan media tanam instan itu harus dikeringkan dulu atau diangin-anginkan dulu baru bisa dipakai. Lanjut panen apa stop nih teman-teman? Ini banyak banget anakan Kale Nero. Tadinya mau dipetik si anakannya, tapi kayaknya kita lanjut mungkin ya petik si anakan Kale Nero-nya di video berikutnya. Jadi kita tinggalin kale-kale ini. Saya mau petik lagi satu jenis kale yang ada di kebun atap rumah ini. Si cantik red rubble. Nih red rubble yang paling kuat, umurnya 11 bulan. Ini samaan ditanamnya kayak si purple, kayak Nero. Kalau teman-teman yang lainnya mah udah pada almarhum, udah pada meninggal. Tinggal dia yang seangkatan pas nanamnya, sama ada lagi beberapa, tapi itu beda 2 bulan mungkin dari ini nanamnya. Lanjut lagi. Nih masih ada tapi daunnya udah nggak terlalu produktif, udah nggak kayak waktu pertama nanam. Ini kemungkinan karena nggak mau besar, karena ditanamnya di polybag kecil kayak gini, jadi nggak mau gede-gede si Kale red rubble-nya. Ini daunnya dipetik aja yang kering juga. Satu lagi. Nah cukup. Nah teman-teman, beres petik-petiknya. Sebenarnya masih ada lagi satu jenis kale, si Kale red Russian, tapi masih kecil. Kailan juga termasuk kale, tapi kailan masih pada kecil-kecil juga. Saya rapihin dulu si hasil panennya, ntar dilihat tadi petiknya kale apa aja. Nah teman-teman, ini hasil petik-petiknya. Ada 4 jenis kale, ada Kale red rubble, Kale purple, Kale curly, dan Kale Nero. Dan itu masih banyak yang bisa dipetiknya, yang bisa dipanennya, tapi kayaknya untuk hari ini cukup segini aja. Nanti kita panen-panen lagi kalau udah butuh dan kalau ini udah habis, biar si kalenya lebih fresh, langsung petik dari kebun, nggak disimpan dulu di lemari es. Sebenarnya stok di lemari esnya masih banyak,
karena si blendernya rusak teman-teman. Jadi mau bikin jus itu nggak ada blendernya, belum beli lagi. Dibenerin juga nggak bisa karena udah kebakar. Nah teman-teman, menyenangkan punya tanaman kale di kebun di rumah sendiri. Karena apa? Karena si kale ini bisa dipetik berkali-kali, bisa umurnya lebih dari 1 tahun. Contohnya si tanaman kale yang saya tanam ini umurnya udah 11 bulan. Jadi teman-teman jangan ragu buat nanam kale di kebunnya. Nah, videonya cukup sekian. Kita sambung lagi di video berikutnya. Dah teman-teman.